Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya memberikan berita-berita terupdate. Di video kali ini ada berita masih hot. Meskipun ini sebenarnya telat, itu kemarin beritanya pagi hari Jumat. Karena baru sekarang saya baru bisa bikin konten. Di video kali ini ada sebuah surat cinta dari OJK. Nah, surat cinta kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap investasi bodong. Nah, ini beritanya. OJK bekukan 8 investasi bodong Oktober 2022. Nasabah dihimbau untuk tarik dana. Nah, ini surat cinta ini ditujukan untuk masyarakat agar tidak terkena oleh investasi bodong yang akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Namun ada yang komen di Telegram, tenang, Redboard aman. Apakah betul? Nah, ini komentarnya. Nah, Redboard aman katanya. Oke, coba kita baca. Ini tidak semuanya karena terlalu banyak ya. Ini dari kontan.co.id ya, sumbernya. Lanjut. Reporternya Adi Wilkanto ya, editor Adi Wilkanto. Kontan.co.id Jakarta. Cek daftar investasi ilegal yang dibekukan Satgas Waspada Investasi atau SWI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per Oktober 2022. Jadi ini per Oktober update dari OJK. OJK meminta nasabah menarik dana yang tersimpan di perusahaan investasi ilegal. Jadi OJK ini meminta agar para nasabah yang menginvestasikan di entitas ilegal segera tarik dana sebelum dibawa kabur itu. Ketika sudah macet withdraw, nah itu masalahnya. Sekarang juga lagi terjadi pada Redboard, meskipun tadi di komentarnya katanya Redboard aman, tidak terdaftar sebagai entitas ilegal ya. Kita coba lihatlah. Dalam keterangan resmi 5 Oktober tahun 2022, 8 entitas ilegal yang dibekukan OJK tersebut merupakan hasil temuan sepanjang September tahun 2022. Nah, jadi OJK ini merilis selama tahun 2022. Nah, ke-8 entitas yang melakukan penawaran investasi ilegal atau tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI. Nah, terdiri dari 5 entitas melakukan money game, ini yang 5. 4 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin. Yang 2 entitas penyelenggara robot trading tanpa izin. 1 entitas melakukan securities crowdfunding tanpa izin, dan 3 entitas lain-lain. Nah, ini rilis dari OJK. Kita lihat apakah Redboard tidak ada. Nah, ini kan aman katanya begitu. Maaf, ini ya kena cahaya karena ini belakangnya ada lampu ya. Nah, Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam L. Tobing mengatakan temuan investasi ilegal tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanganan sebelum adanya pengaduan dari korban berdasarkan clawing data. SWI ini
sudah mewanti-wanti, awas ini investasi ilegal, segera tarik dana kalian sebelum terjadi penutupan. Nah begitu, ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi, jangan bilang lagi tolong regulasi harus berpihak pada ini sudah diwanti-wanti, kalian aja yang ngeyel. Kali data adalah pemantauan aktivitas penawaran investasi yang sedang marak di masyarakat serta melalui media sosial, website, dan YouTube yang dilakukan melalui Big Data Center aplikasi waspada investasi. Nah ini Big Data ini sudah diketahui oleh OJK bahwa memang banyak investasi ilegal yang berseliweran di media sosial, yang ditawarkan di media sosial. Nah, SWI berusaha senantiasa hadir melindungi masyarakat agar terhindar dari kegiatan penawaran investasi atau pinjaman online yang tidak memiliki tanpa izin, kata Tenggang. Itu yang inti juga. Nah, ini berikut daftar investasi ilegal yang dibekukan oleh OJK per 5 Oktober 2022. Nah, ini yang pertama PT Alsi Investindo Utama melakukan penawaran investasi tanpa izin ilegal. Nah, ini Heart of Hope yang pernah saya bahas sebelumnya. Heart of Hope. Jadi kalau misalkan kalian tidak terima ini dinyatakan ilegal, silakan kalian protes ke kontan.co.id. Nah ini juga kontan.co.id juga sumbernya dari OJK. Silakan cek sendiri, itu sudah ada rilis di websitenya OJK, silakan. Itu kalau tidak terima. Nah berikutnya penawaran investasi uang tanpa izin ilegal dengan skema member get member. PT 9 Bintang Berjaya penawaran investasi ilegal agen sembako dan token dengan skema member get member tanpa izin. Berikutnya PT IDS Konsultan Manajemen penyelenggaraan robot trading tanpa izin. Berikutnya Gala Indonesia PT Cala Teknologi Indonesia penyelenggaraan robot trading tanpa izin. Ini banyak penyelenggaraan robot trading tanpa izin. Nah, apakah repot ada? Ya kita lihat. PT Indonesia Mitra Abadi Infinex penyelenggaraan aplikasi arbitrage aset kripto tanpa izin. Nah, ini yang sudah tumbang. ROBD itu sudah sampai sekarang tumbang. Ya dibekukan, tidak bisa. Ini dibekukan dalam artian ini dihentikan ya. Bukan SWI menahan uang member ya. Jadi ini tertahan ya, silahkan kalian tanya saja ke pihak ROBD. Ini sudah tumbang, itu sudah pernah saya bahas juga. Royal Trinity TRD Singapura. Nah ini juga saya pernah ditawarin ini di Telegram, terus-terusan menawarkan. PT Royal Trinity TRD di Singapura penawaran investasi sewa mesin atau software mining aset kripto tanpa izin alias ilegal. Banyak tawaran yang ilegal. Berikutnya LIP Indonesia www.lipindonesia.com melakukan investasi ilegal dengan skema money game dengan modus periklanan. Nah ini LIP ini kayaknya P2B bond dulu P2 skemanya modusnya nonton iklan dapat dolar. Itu modus YouTube dan sekarang ternyata di LIP ada lagi. Nah skema Ponzi ya terus aja seperti itu, setelah scam bikin baru, parahnya selalu aja yang mengikuti. Bagi para pemain ya silahkan saja, kalian sudah tahu. Nah ini yang jadi masalah, menyasar orang yang memang benar-benar awam yang tidak paham dengan skema seperti ini. Tahunya mereka investasi, real investasi, tahunya ini money game. Ini berikutnya
Ini http://indopascheck.com melakukan investasi ilegal dengan skema money game dengan modus investasi sewa power bank. Ini mirip seperti Enel Green Power, sekarang sudah tumbang, yang merugikan puluhan juta bahkan ratusan juta member. Maksudnya ratusan juta yang diderita oleh para member. Sampai sekarang kasusnya belum kelar. Ya terus saja seperti itu. Ya saya ngeri-ngeri sedap sih kalau lihat investasi bodong seperti ini. Sudah banyak korban kok ada lagi. Parahnya ini katanya mau balikin modal dengan cara join investasi bodong. Ya bukan balik modal, malah tambah rugi banyak. Mau melapor juga tidak ada ini di Enel Green Power. Jadi sewa power bank itu saya juga heran sih. Ada aja yang percaya. Wayward melakukan investasi ilegal dengan skema money game dengan modus penawaran. Nah, ini menonton video kayak dulu batu vulkanik. Ini sebenarnya model-model lama, ini dipakai lagi oleh entah apakah ini yang lama terus bikin lagi, setelah sekian bikin lagi. Soalnya ini skemanya selalu saja modusnya menonton iklan ada, ini menonton video juga ada. Ini saya heran, astagfirullah. http://4click.co melakukan investasi ilegal dengan skema money game dengan modus periklan. Nah, ini ada lagi periklanan. Tapi ini saya kurang menelusuri untuk yang satu ini apakah banyak penggunanya atau sedikit, karena setelah Pitu tumbang dan Pito juga tumbang, ini ternyata bermunculan lagi money game yang sama polanya seperti itu, dan parahnya selalu aja yang mengikuti. Ini masalahnya. Kalau kalian bilang misalkan setiap orang bebas memilih untuk bisnis, ya memang itu hak setiap orang, tapi bisnis juga yang seperti gimana dulu. Kalau yang seperti ini bukan bisnis, tapi kalian rela ditipu begitu. Berikutnya, Lex Financial Meaning Lex Financial True melakukan investasi ilegal dengan skema money game dengan modus penawaran. Nah, ini juga investasi. Berikutnya, patungan kos. Ini lucu sih. Patungankos.com securities crowdfunding tanpa ini patungan kosan. Ini gimana? Ini saya juga belum riset karena gimana ya, entitas ilegal terlalu banyak untuk saat ini. Saya fokus meriset riset dulu Heart of Hope dengan bukan RWD tapi Redport. Ini saya fokus dulu yang dua ini karena kalau dibedah satu persatu ini memakan waktu banyak, tapi insya Allah kalau ada waktu lah saya bahas entitas yang lain, karena ini perlu dikaji dulu. Sebenarnya sih tak perlu dikaji, kalau sudah ilegal ya udah jangan diikuti begitu. Jadi bagi kalian yang awam tidak tahu investasi yang ilegal mana yang legal, ya ini kalian harus sering-sering baca berita dari OJK maupun berita online lainnya, karena berita online juga ini sumbernya dari OJK begitu, dari website OJK. Silahkan kalian cari sendiri. Kalian sekarang sudah HP sudah canggih, dulu HP jadwal gak bisa browsing. Sekarang kan segala bentuk informasi itu bisa kita dapat. Masa tidak bisa mendapatkan informasi semacam ini? Banyak sebenarnya. Nah, ini sampai di sini kok Redport tidak ada. Nah, apakah betul aman? Nah, ini belum semua karena terlalu banyak. Redport apakah betul aman? Ya, kita saksikan saja di video berikutnya. Sebenarnya sih sudah dapat juga informasi dari YouTubers yang lain juga banyak yang menjelaskan ini ya memang Redport
sudah jelas tidak terdaftar sebagai entitas ilegal, bukan terdaftar yang legal ya, terdaftar sebagai entitas ilegal. Nah, ini belum saya cantumkan. Mungkin untuk video berikutnya akan saya bahas lagi. Tak akan pernah bosan untuk membahas sesuatu entitas ilegal. Karena apa? Karena ini jelas menyengsarakan masyarakat, apalagi sekarang yang ada yang susah withdraw itu. Nah, ini tadi yang head of hope ternyata ini ilegal. Modusnya di sini tadi head of hope melakukan investasi dengan modus bantuan, dengan modus kemanusiaan. Nah, ini sangat disayangkan. Head of hope ini niatnya bagus. Saya kalau untuk yang bagusnya tidak saya komentari, itu bagus, akan tetapi ternyata di sini terdaftar sebagai entitas ilegal karena penawaran investasi berkedok donasi. Jadi ilegal. Head of hope itu ilegal, jelas ya, ilegal. Kalau misalkan tidak terima, mohon maaf, jangan protes ke saya hanya menyampaikan berita saja. Ini sumbernya dari kontan.co.id, dan kontan.co.id juga ini sumbernya dari websitenya OJK. Jadi kalau misalkan kalian merasa tidak terima, ya protesnya ke OJK. Ini kenapa ilegal gitu kan. Masalahnya ini dijadikan kedok untuk bermain investasi ilegal, itu yang jadi masalah. Di video sebelumnya pun saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya apresiasi tentang gerakan Head of Hope yang banyak melakukan donasi atau bantuan-bantuan. Akan tetapi jangan lupa juga, kalau misalkan ini entitas ilegal berkedok donasi, ya tidak bagus juga begitu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Ini berita hoax, ini yang dibekukan saja, karena kalau sepanjang tahun 2022 itu terlalu banyak. Nanti saya akan posting lagi. Nah, di sini kan ROBD tidak kan Renpo tidak ada. Ya, nanti dulu, sabar. Nanti akan saya cari lagi informasi. Jadi kalian jangan bosan-bosan melihat video saya, karena akan selalu update berita terkini. Ditutup sebelum saya akhiri. Kalau kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa silahkan di subscribe, like, and comment. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian, karena tanpa dukungan kalian juga saya tidak bisa seperti ini ya. Jadi tetap gunakan HP sebaik-baiknya, jangan sampai kalian jadikan alat untuk menipu. Ingat kata Pak Tonggam L. Tobing, 2L, legal dan logis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.